Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sasya Atagrinanda, NIM 19064110030 dari kelas 6A. Di sini saya akan review jurnal yang berjudul Application of Contextual Teaching and Learning or GTL Learning Strategies on Metacognitive Ability and Learning Outcome in Immune System Materials, atau juga penerapan pembelajaran kontekstual teaching and learning atau GTL, strategi kemampuan metakognitif dan hasil belajar di materi sistem kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu identitas artikel. Jujur jurnal yang saya review kali ini yaitu Application of Contextual Teaching and Learning or GTL Learning Strategies on Metacognitive Ability and Learning Outcome in Immune System Materials. Penulis yaitu Maulinda Yani, Safrida, dan Muhibudin. Tahun 2021, volume 7, nomor 4. Nama jurnal yaitu Jurnal Penelitian Pendidikan IPA atau JP-PIPA. DOI 10.293/JPP-IPA.V7i4.765 halaman 576 sampai 581. Jurnal diterima pada tanggal 30 Mei tahun 2021 dan disetujui pada tanggal 30 Oktober tahun 2021. Untuk mengakses jurnal ini yaitu pada http://gpipa.unram.ac.id/index.php.jppipa.index. Selanjutnya, abstrak pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari kemampuan metakognitif dan hasil dari belajar siswa setelah menerapkan strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning or GTL pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi sistem imun. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel kali ini yaitu model eksperimen dengan desain penelitian pre-test, post-test, control group, research. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 125 siswa yang berasal dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Lok Sumawe. Parameter yang diukur adalah kemampuan metakognitif dengan menggunakan angket serta hasil belajar menggunakan tes objektif yang berjenis pilihan ganda dan dikumpulkan melalui pretest serta post-test pada kemampuan metakognitif. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Metakognisi adalah salah satu aspek yang penting dalam proses belajar, sehingga siswa dapat mengatur dirinya sendiri dalam merencanakan serta menerapkan proses pembelajaran sebagai strategi untuk berpikir metakognitif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa sehingga mendapatkan nilai yang lebih baik. Selanjutnya, kemampuan metakognisi dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih terkesan sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Siswa memiliki pengalaman belajar yang baru dan akan memiliki keinginan untuk berpartisipasi lagi dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara aktif. Di SMA Negeri Lok Sumawe ini, rendahnya hasil ujian nasional atau UN pada pembelajaran biologi rata-rata yang diperoleh pada tahun 2017 ke 2018 yaitu mengalami penurunan sebanyak 0,50%, sedangkan pada tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,59%, salah satunya pada materi sistem imun. Materi sistem imun merupakan salah satu materi yang kompleks untuk dipahami siswa karena ilmu ini memiliki ilmu yang begitu luas serta abstrak sehingga siswa akan mengalami kendala dalam proses pemahaman maupun metakognitif. Salah satu solusi dalam permasalahan yang terjadi yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan metakognisi yaitu dengan menggunakan pendekatan kontekstual teaching and learning or GTL.
Penelitian sebelumnya hanya mengungkapkan pengaruh konstekstual teaching and learning (CTL) terhadap hasil belajar. Pada penelitian kali ini digunakan untuk mengetahui pengaruh konstekstual teaching and learning atau CTL terhadap kemampuan metakognitif dan hasil belajar. Selanjutnya yaitu metode. Populasi dan sampelnya yaitu merupakan seluruh siswa kelas 9 IPA yang berjumlah 125 siswa di SMA Negeri 2 Lok Sumawe. Desain penelitiannya sendiri yaitu menggunakan pre-test dan post-test control group research. Prosedur pelaksanaannya yaitu yang pertama menyiapkan kelompok eksperimen yang terdiri dari 2 kelas, yang kedua menyiapkan kelompok kontrol yang terdiri dari 2 kelas, yang ketiga memberikan angket sebelum dan sesudah proses pembelajaran pada setiap kelas, yang keempat yaitu proses pembelajaran di masing-masing kelas. Instrumen penelitiannya yaitu lembar observasi angket untuk mengukur kemampuan metakognitif peserta didik di setiap kelas. Selanjutnya yaitu pada gambar yang pertama yaitu rata-rata skor kemampuan metakognitif individu siswa kelas eksperimen dan siswa kelas kontrol. Hasil yang diperoleh sesuai dengan komponen yang diberikan. Hasil sangat setuju pada kelas eksperimen memiliki hasil yang lebih tinggi dibandingkan pada kelas kontrol. Rata-rata kemampuan metakognitif pada kelas eksperimen sebesar 20,69% dengan kriteria sangat setuju, sedangkan pada kelas kontrol rata-rata skor kemampuan metakognitif hanya sebesar 16,59%. Berdasarkan pada hasil uji beda rata-rata metakognitif diperoleh bahwa kemampuan berpikir metakognitif siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara signifikan, yang berarti keterampilan berpikir metakognitif siswa di kelas eksperimen yang diajarkan dengan menerapkan strategi pembelajaran konstekstual teaching and learning or CTL pada metakognitif lebih baik dibandingkan pada kelas kontrol yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran konvensional. Presentase skor yang telah diukur berdasarkan kriteria pada lembar angket yang telah diberikan kepada kelas kontrol tidak berpengaruh secara signifikan dibandingkan dengan kelas eksperimen. Selanjutnya, pada gambar yang kedua, rata-rata nilai pre-test dan post-test hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hasil yang diperoleh pemahaman awal siswa secara keseluruhan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Rata-rata skor kemampuan awal siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sama. Setelah diberikan perlakuan dengan penerapan strategi pembelajaran CTL pada kelas eksperimen, skor pre-test meningkat lebih baik dari skor post-test untuk kelas kontrol. Nilai rata-rata pre-test pada kelas eksperimen sebesar 28,297, sedangkan nilai rata-rata pre-test pada kelas kontrol sebesar 27,56. Nilai rata-rata pretest yang diperoleh pada kelas eksperimen sebesar 81,48, sedangkan nilai pretest rata-rata post-test pada kelas kontrol sebesar 62,54. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa setelah menggunakan penerapan strategi pembelajaran CTL yang diterapkan di kelas eksperimen membuat siswa menjadi lebih aktif dalam mengemukakan pendapat saat berdiskusi dan pada saat presentasi. Karena strategi pembelajaran CTL ini merupakan konsep pembelajaran apabila peneliti mengaitkan materi dengan dunia nyata ke dalam kelas, terutama pada materi imun, akan lebih mendorong siswa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Yang terakhir yaitu diskusi dan kesimpulan. Strategi pembelajaran konseptual based learning or CTL yang digunakan pada kelas eksperimen mempengaruhi kemampuan metakognitif siswa pada kelas eksperimen terhadap materi sistem imun. Meskipun terdapat perbedaan kemampuan metakognitif siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah diterapkannya strategi pembelajaran konstekstual based learning or CTL pada materi sistem imun pada kelas eksperimen, terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen menjadi lebih mendapatkan informasi yang baru dikarenakan pada kelas eksperimen diterapkan strategi pembelajaran konseptual based learning dan pada kelas kontrol
berikan pembelajaran konvensional. Kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.